Halo guys, kembali lagi bersama gua Uwiu yang tentunya di Ngacapruk Film. By the way, bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Amin. Di kesempatan kali ini Mimin masih mereview sekaligus membahas alur cerita Martial Master. Jadi seperti biasa, jika kalian suka jangan ragu dan jangan sungkan, langsung saja disubrek ya. Iya. 禁药魂术，什么？天多！ Melanjutkan dari episode kemarin, setelah debat kusir dan tanya jawab antara Diaken Xiang Tian dengan para tetua dari masing-masing kubu, kali ini masalah malah semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai tetua dari sekte Taiye meminta orang-orang dari Papillon Field dan Tanah Suci Bloodline untuk tidak ikut campur. Selain itu ia juga mengeluh tentang lengan kanannya yang diracuni oleh si Cincin. Padahal bukan ya. Dan jika ia tidak mendapat keadilan, mana mungkin sektenya bisa berpijak di masa depan? Apa mungkin karena Cincin memiliki hubungan dengan Tanah Suci Bloodline dan Papillon Field, mereka harus mundur begitu saja? Oh tentu tidak. Jelas mendengar hal itu, Presiden Dongfang beserta Diaken Xiang dibuat berpikir seedan-edannya. Namun pada saat bersamaan, Cincin mengatakan untuk tidak khawatir dan tidak perlu repot-repot, apalagi berpikir sampai edan begitu. Karena para tetua dari Suanzhou sendiri yang mengeluh tentang dendam pribadi antara aku dan dia. Anjay. Hanya saja Cincin meminta kepada mereka untuk menjaga seluruh orang-orang dari 5 kerajaan. Dan di lain sisi, ketua Papillon Field sangat khawatir kepada Cincin, namun berbeda dengan Presiden Dongfang, yang mana ia sudah tahu watak dan kepribadian si Lord Cincin. Ya, dengan tertawa bahagia, tetua Gesuan menegaskan kalau akhirnya Cincin mengakui kalau ia adalah keluhan pribadinya. Ia juga berjanji untuk tidak menyentuh orang-orang dari 5 kerajaan, kecuali ia akan berhadapan dengan si Lord Cincin. Sesudah mendengar itu, si Cincin bertanya kepada yang lainnya. Dan ya, hasilnya mereka juga satu tujuan dengan sekte Liu Xiangcui. Demi menjunjung keadilan, Cincin pun mengeluarkan kristal gambar yang ternyata Cincin sudah merekam obrolan mereka semua dan ia langsung memberikan itu kepada Diaken Xiang. Yang jika dinasti Wei mengambil tindakan atau berani melakukan pergerakan pada orang-orang dari 5 kerajaan, maka mereka akan tahu konsekuensinya. Dan sekarang Cincin kembali menegaskan kepada mereka yang merasa mempunyai keluhan pribadi dengannya, maka mereka bisa keluar. Lalu kemudian seorang tetua dari sekte Sanhe meminta keadilan karena si Cincin melukai muridnya, yaitu Zhou Sun. Setelah itu Chen Tianluo dari sekte Taiye, di sana ia mengadukan hal yang sama. Ia juga berkata ia tidak akan pernah berhenti sampai si Cincin mati. Dan lagi-lagi ada yang menambah masalah lagi nih cuy. Orang ini pula meminta keadilannya karena si Cincin menghina Suanzhou-nya. Tetapi dengan santainya si Cincin menumpuk unek-unek mereka terhadap dirinya itu. Dan ia bertanya lagi, apa masih ada? Mana gua tahu. Namun di sini kita difokuskan kepada si Di Tianyi dan aki-aki berdudukui itu, yang mana mereka sedang mendiskusikan tentang pembalasan untuk si Cincin. Dan karena tidak ada lagi komplainan yang masuk, Cincin pun memulai prakteknya.
Di sana, si Cincin membinasakan satu persatu orang-orang yang dari tadi tak henti-hentinya menghujat dan mencari kesalahannya. Sampai di mana ia sendiri bisa menyapu bersih orang-orang dengan kesadisannya. Dan melihat kesadisan itu, tetua dari sekte Sanhe pun sangat dibuat ketar-ketir cuy. Dan ia meminta untuk membicarakan ini baik-baik. Namun sayang, kesempatan tidak datang dua kali. Dan alhasil, mereka pun modar di tempat. Lalu ketika Mimin kira udah beres, ternyata orang dari sekte Liu Xian masih berdiri tegak di atas altar kebanggaannya. Lalu mereka semua pun menggabungkan kekuatan untuk membentuk formasi tingkat 5 yang kala itu pula si Cincin menyebutnya hanyalah trik rendahan. Dan pada saat mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mereka pun lari seedan-edannya. Namun sadisnya di sini tetua Gesun menumbalkan semua orang dari sektenya kecuali Hua Tiandu. Sampai saat kejar-kejaran terjadi, tidak disangka-sangka Moli ikut campur untuk menghentikan si Lord Cincin. Namun hanya dengan formasi miliknya itu mustahil menghentikan si Lord Cincin cuy. Lalu ketika Ge-Xuan dan Hua Tiandu sangat-sangat senang karena bisa melarikan diri, di sana ia sempat-sempatnya mengancam si Cincin karena kematiannya akan segera tiba. Namun tiba-tiba, iya, bukan Cincin, bukan pula orang dari 5 kerajaan, melainkan Hua Tiandu yang seketika menjadi abu. Lalu ditambah lagi dirinya yang lebur menjadi bubur. Hal itu jelas membuat semua orang sangat-sangat terkejut. Lalu kemudian Cincin meminta semua orang yang hadir di sini untuk melaporkan kejadian tersebut kepada sekte Liu Xian bahwa yang melakukan pembunuhan berantai ini adalah dirinya sendiri. Maka dari itu, jika ingin membalaskan dendam, jangan ragu dan jangan sungkan, langsung saja datang padanya. Di lain sisi, Leng Wusuang berkata kalau Cincin akan segera mati karena Mu Fengfeng tidak akan melepaskannya. Mimin juga gak tahu tuh siapa Mu Fengfeng ini. Bodo amat, lanjut. Lalu dari pihak Pak Xiguixian, salah satu tetua berkata, sungguh cara yang agresif. Namun ia juga berkata kalau Cincin ini sama seperti muridnya. Lalu mereka pun pergi. Sementara dari pihak Sidi Tianyi, ia masih belum percaya kalau Hua Tiandu akan mati di kompetisi ini. Lalu ia juga bertekad kalau suatu hari nanti ia akan melampaui si Lord Cincin demi memperbaiki reputasi Xuanzhou miliknya. Lalu di altar kerajaan Qi, Pak Tua Heinu sungguh sangat kesal karena Papillon Pil beserta tanah suci Bloodline akan selalu menjaganya. Lalu dengan kata, "Kau tunggu saja," ia pun pergi meninggalkan mereka. Lalu Cincin berkata, "Sudahlah, lupakan saja." Singkat cerita, semua tetua dari 5 kerajaan berkumpul dan membahas tentang peserta di kompetisi ini yang mendapat teknik rahasia. Yang karena hal itu tentu saja praktisi dari Xuanzhou tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Jadi di sini mereka meminta Diaken Siang untuk memberikan jalan keluarnya. Lalu dijawab dengan santainya, "Ya udah, mari pulang dulu, kita bicara setelah di rumah." Singkat cerita, di kediaman kerajaan Qi, Cincin kembali melatih teknik pedang kerajaan atau kekaisaran yang ia dapat dari kompetisi ibu kota kuno ini. Yang dimana Cincin beranggapan kalau teknik ini apa bedanya dengan pedang terbang miliknya. Lalu kemudian ia pun menyadari kalau kekuatan sejati, kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan juga bloodline-nya semuanya dapat meningkatkan atau melatih teknik pedang kekaisaran ini. Dan pada saat Cincin mencobanya, ya benar saja, ia pun berhasil melakukannya. Lalu di sana Cincin juga berpikir untuk melatih teknik ini memang diperlukan kekuatan jiwa yang kuat. Namun ia juga membutuhkan senjata yang setidaknya tingkat 7 ke atas cuy, agar bisa menanamkan kekuatan jiwa pada senjata itu. Namun di sini Cincin berpikir di mana ia harus menemukan senjata tersebut. Lalu pada akhirnya ia pun menemukan cara, yaitu mencoba pedang karat miliknya. Dan pada saat Cincin mencobanya, tiba-tiba
Yap, tidak disangka-sangka, Cincin melihat sebuah fenomena di mana kekacauan di zaman kegelapan kuno terjadi. Yah, dengan ngos-ngosan dan sangat tidak percaya, Cincin berkata, mungkinkah di balik pedang ini masih tertinggal jejak-jejak di zaman kegelapan kuno? Lalu Cincin pun mencoba menelusuri kembali, namun disayangkan, kesempatan tidak datang 2 kali ya cuy. Dan alhasil Cincin pun tidak menemukan apa-apa. Lalu kemudian ia pun pergi untuk menyeduh kopi. Oke sobat capruk dimanapun kalian berada. Jika kalian suka jangan lupa di like, comment, and subrek-nya. See you next video. Thanks for watching and goodbye. Alas ya motor KMT.